Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Saya berharap kita semua dimanapun kita berada pada hari Sabat ini, kita boleh selalu sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Meskipun pada hari Sabat ini saudara, kita belum bisa bersama-sama untuk berkumpul berbakti di gereja saudara. Tetapi biarlah kita, meskipun di rumah masing-masing, kita boleh berbakti dengan penuh kesungguh-sungguhan. Berbakti di dalam ibadah-ibadah keluarga kita dengan sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah kumpulan-kumpulan ayat Alkitab yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita sebagai umat-umat Tuhan akan selalu bertahan di dalam setiap kesusahan penderitaan yang kita alami saat ini. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput umat-umat Tuhan. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini ayat Alkitab yang akan saya ambil di dalam Matius 24 ayat 13. Di sana dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ini adalah ayat Alkitab yang memberikan kepastian kepada saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya bertahan sampai pada akhirnya, maka dikatakan saudara dan saya akan selamat. Pertanyaannya saudaraku sekalian adalah, apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan agar kita bisa bertahan sampai pada akhirnya dan beroleh akan keselamatan? Di dalam Alkitab, jika kita membuka di dalam Kolose 1 ayat 23, di sana dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus menasihatkan di dalam kitab Kolose 1 ayat 23 bahwa umat-umat Tuhan harus berdiri kokoh, teguh, tidak bergeser. Meskipun badai itu saudaraku sekalian begitu kuat, tetapi kita memiliki pendirian yang teguh, bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Ibrani 10, di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-37 sampai ayat 39, maka kalau kita lihat ayat itu saudara, di sana dinasihatkan kepada umat-umat Tuhan agar tidak undur saudara. Kenapa? Karena sudah sedikit lagi waktunya saudara. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sudah nyata kita lihat saudara. Kesusahan-kesusahan yang kita rasakan saat ini saudara, nyata, dan saudara dan saya setiap hari melihatnya. Kita tahu kalau kita belajar nubuatan, maka kita saat ini di dalam masa 7 sangkakala saudara. Apa itu masa 7 sangkakala saudara? Di mana sangkakala saudara itu adalah alat yang sering digunakan oleh orang-orang Israel untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Dan saat ini saudara, sangkakala yang terjadi di dunia kita ini adalah berupa bentuk bencana-bencana ataupun kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan untuk membuat umat-umat Tuhan bertobat. Sehingga saudara, kita seringkali dapati gempa bumi, gunung meletus, lalu penyakit COVID-19 saat ini saudara, dan berbagai macam saudaraku sekalian yang kita hadapi setiap hari. Itu adalah hal-hal yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya terjadi. Supaya apa? Supaya umat-umat Tuhan boleh merasakan bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga apabila Tuhan datang, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Saudaraku sekalian, kitab Amsal. Jika kita membuka kitab Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah
menemukannya? Saudara, kita lihat mungkin banyak orang saat ini mengaku dia baik hati, dia setia kepada Tuhan. Tapi saudara, masalah hati, masalah pikiran, tidak ada yang tahu saudara. Yang tahu hanya siapa? Hanya orang itu sendiri, diri masing-masing dengan Tuhan. Sehingga saudara, Raja Salomo mengingatkan kepada umat-umat Tuhan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan haruslah memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ketiga berkata, saudara, Yudas 1 ayat yang ketiga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kitab Yudas, saudara, mengamarkan kepada umat-umat Tuhan saat ini, kepada saudara, kepada saya, bagaimana saudara dan saya haruslah tetap mempertahankan iman kita, saudaraku sekalian. Berjuang mempertahankan iman itu, saudara. Apapun kesusahan yang saudara dan saya alami, kita harus mempertahankan iman itu, saudara. Saudaraku sekalian, bayangkan ini sudah di babak akhir, saudara. Sudah mau final, sudah mau memasuki garis finish, saudara. Tetapi apabila Tuhan datang, saudara, karena saudara dan saya, mungkin karena kita lalai, kita tidak mempertahankan, memperjuangkan iman kita, saudara. Lalu ketika Tuhan datang, ternyata saudara dan saya didapati kita tidak menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Betapa menyedihkan, saudara. Bertahun-tahun, begitu lamanya kita mempertahankan, kita setia kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya, saudara, oleh karena kita tidak bertahan di dalam mempertahankan iman kerohanian kita, saudara, ternyata kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Betapa menyedihkannya, saudaraku sekalian. Apabila kita melihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 berkata, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Umat-umat Tuhan, kita juga diamarkan, saudara, bagaimana kita juga perlu melihat pengalaman-pengalaman rohani kita yang dulu, di mana penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya, saudara. Saudara, saya yakin di antara kita, saudara, mungkin ada di antara kita ketika kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah lahir, kita sudah hidup besar dari latar belakang orang Kristen, khususnya kita dari latar belakang orang Advent. Tetapi saudaraku sekalian, ada juga orang-orang lain, saudara, umat-umat Tuhan yang lain, yang dimana ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk menjadi seorang Advent, saudara, dia harus mengalami akan pergumulan yang begitu berat, saudara. Tetapi saudaraku sekalian, Alkitab berkata di dalam Ibrani, bagaimana umat-umat Tuhan, kita juga perlu melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah lakukan dari sejak dahulu kala di dalam setiap kehidupan umat-umatnya, dalam setiap perjalanan kehidupan pribadi kita masing-masing. Saudara, biarlah kita mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang begitu penuh dengan sukacita, bentuk penyertaan Tuhan kepada umat-umatnya, sehingga itu dapat membuat umat-umat Tuhan akan semakin lebih setia lagi kepada Tuhan. Apabila kita membuka, saudaraku sekalian, di dalam Imamat 25 ayatnya yang ke-35 berkata, saudara, Imamat 25 ayat 35 berkata, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, yang perlu kita lakukan saat ini juga, saudara, adalah kita perlu menolong umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, saudara, ketika saat ini, saudara. Saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana ada umat-umat Tuhan saat ini dalam keadaan kesusahan. Bahkan untuk makan pun begitu susah. Karena apa, saudara? Tekanan daripada lingkungan yang harus kita jalani saat ini, social physical distancing, adanya pembatasan di dalam setiap aktivitas, sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, saudara. Saudara,
Saya menghimbau, saya mengajak umat-umat Tuhan yang saat ini kita memiliki berkat Tuhan yang lebih. Mari kita berikan, saudara. Bagikan kepada umat-umat Tuhan yang saat ini, saudara, mungkin dalam keadaan kesusahan. Supaya apa, saudara? Ketika di detik-detik saat ini, saudara, di zaman akhir ini, saudara, kita semua boleh saling mendukung, saling menolong. Dan apabila Tuhan datang, saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, di dalam Yakobus 5 ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saat ini saudaraku sekalian, firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua agar kita bersabar, saudara. Saudara lihat sama seperti seorang petani. Ketika petani menanam akan tanamannya, contoh dia tanam padi itu, saudara, di sawah. Maka saudaraku sekalian, siapakah yang menunggu untuk memanen padi itu? Apakah padi itu yang menunggu dirinya supaya dia siap dipanen? Ataukah petani yang menunggu bahwa padi itu sudah siap dipanen, saudara? Tentu, pastilah petani yang sedang menunggu agar padi itu atau gandum itu, saudara, siap untuk dipanen. Saudaraku sekalian, saat ini umat-umat Tuhan sama seperti cerita petani dan juga tanaman yang ditanam. Di mana Tuhan diibaratkan seperti petani yang saat ini sedang menunggu tuaian itu matang, saudara. Tuhan sedang menunggu umat-umat Tuhan itu matang di dalam hal kerohanian. Sehingga, saudara, apabila Tuhan datang, maka akan didapati banyak orang yang akan selamat. Saudaraku sekalian, sama seperti di awal yang telah saya katakan bahwa orang yang bertahan sampai pada akhirnya, ia akan selamat. Makanya di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, seharusnya seperti yang dikatakan oleh ayat ini, saudara, yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelesaikan pertandingan itu, saudara. Sama seperti Rasul Paulus katakan seorang pelari, di mana dia berlari, saudara. Dia berlari dan dia dikatakan akan mengakhiri perlombaan itu ketika dia sampai pada garis finish itu, saudara. Maka saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, yang harus dilakukan umat-umat Tuhan adalah harus sampai kepada garis akhir itu, finish itu. Dengan cara apa, saudara? Memelihara iman kita dari waktu ke waktu. Sehingga saudaraku sekalian, apabila Tuhan datang, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-29 berkata, saudara. Matius 19 ayat 29 berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Ini suatu tantangan kepada umat-umat Tuhan saat ini. Apakah saudara dan saya saat ini siap meninggalkan akan dunia? Saudaraku sekalian, Tuhan mau bagaimana umat-umat Tuhan saat ini. Yang kita perlu pikirkan dari waktu ke waktu adalah memikirkan akan keselamatan kita, saudara. Memikirkan keselamatan saya pribadi. Memikirkan keselamatan akan orang tua saya. Memikirkan keselamatan akan adik-adik saya, kakak saya, saudara-saudara saya, pasangan saya, istri saya, suami saya. Dan kepada semua orang-orang yang kita temui, saudara. Kita harus memikirkan keselamatan mereka semua. Saya yakin, saudara, tidak ada di antara kita yang mau masuk dalam kerajaan surga hanya sendiri saja. Tetapi, saudara, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan
akan masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan semua umat-umat yang ada di dunia ini. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, saudara, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Apa nasihat firman Tuhan daripada kitab Pengkhotbah ini adalah bagaimana umat-umat Tuhan saat ini haruslah bekerja sama. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, saudara. Tetapi biarlah kita bekerja sama. 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan banyak orang, saudaraku sekalian. Kita harus bekerja sama. Umat-umat Tuhan saat ini, saudara, di gereja tidak lagi memikirkan untuk bagaimana saya harus menjadi seorang pemimpin di gereja, bagaimana saya harus ditonjolkan di gereja. Tapi umat-umat Tuhan saat ini harus sudah memikirkan bagaimana supaya kita bekerja sama menyampaikan pekabaran firman Tuhan ke seluruh dunia pada saat ini. Saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan haruslah selalu bersatu. Kenapa, saudaraku sekalian? Jika kita bersatu, saudara, maka seperti yang dikatakan Matius 12 ayat 25 berkata, jika kita bersatu, saudara, maka kita tidak akan terpecah-pecah. Tetapi saudaraku sekalian, kita akan bertahan. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, saya berharap saudara, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, dari waktu ke waktu, kita dapat mempertahankan diri kita masing-masing, khususnya di dalam iman kerohanian kita. Supaya apa, saudara? Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali untuk menjemput akan umat-umatnya. Tetapi saya berharap, saudara, apabila Yesus datang, saudara, maka kita akan menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan yang diselamatkan. Marilah kita tetap semangat di dalam setiap kehidupan kita, di dalam menjalani akan setiap problem-problem kehidupan yang ada pada saat ini. Dan marilah, saudara, kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita, dan kita akan merasakan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.